Halo teman-teman, kembali lagi di channel Injil Inspiratif. Pada video singkat kali ini, kita akan bahas sebuah topik yang cukup kontroversial, yaitu tentang validitas mukjizat penyembuhan di masa kini. Apakah mukjizat masih terjadi, ataukah itu hanya mitos dan imajinasi belaka? Sebagian orang meyakini bahwa mukjizat penyembuhan secara ilahi masih terjadi hingga kini, seperti yang dicatat di Alkitab. Tetapi sebagian yang lain meragukannya karena dianggap mustahil dan bertentangan dengan logika. Lalu bagaimana sebenarnya validitas mukjizat penyembuhan di masa kini? Bisakah kita membuktikan keasliannya? Ataukah itu hanya sugesti dan rekayasa semata? Yuk kita telaah satu persatu pandangan pro dan kontra seputar topik yang hangat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Pertama, kelompok yang meyakini keaslian mukjizat penyembuhan berpegang pada janji Yesus bahwa mereka yang percaya kepadanya akan melakukan tanda-tanda ajaib melebihi Dia. Mereka yakin kuasa ilahi masih beroperasi sampai kini. Sementara itu, pihak skeptis mempertanyakan validitas penyembuhan ajaib tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum alam dan medis. Bagi mereka, klaim penyembuhan spontan adalah kebohongan dan akal-akalan. Nah, dengan berbagai argumen skeptis dan teologis ini, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Apakah mukjizat penyembuhan benar-benar valid, atau hanya ilusi semata? Jadi bagaimana sikap bijak terhadap kontroversi ini? Pendapat saya, ada baiknya kita berpegang pada prinsip berikut. Pertama, terbuka terhadap kuasa Allah, tapi berhati-hati terhadap klaim palsu. Jangan mudah percaya begitu saja tanpa berpikir kritis, tapi juga jangan menutup hati terhadap kuasa ilahi. Kedua, periksa bukti dan saksi-saksi secara cermat. Apakah ada catatan medis dan kesaksian kredibel tentang keajaiban penyembuhan tersebut, atau hanya sekadar klaim tanpa bukti? Ketiga, periksa apakah penyembuhan itu menghasilkan pemulihan total atau hanya sementara. Penyembuhan ilahi sejati lazimnya permanen dan sempurna. Keempat, lihat apakah ada unsur kepentingan ekonomi dan politis di balik klaim penyembuhan ajaib tersebut. Waspadai jika ada unsur penipuan atau kebohongan. Kelima, uji apakah ada buah rohani positif, seperti kedewasaan iman dan kasih. Atau malah muncul sifat menyombongkan diri. Nah, demikian beberapa prinsip sederhana yang bisa kita terapkan untuk menguji validitas mukjizat penyembuhan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Nah, selain berpegang pada prinsip pengujian tadi, ada baiknya kita kembali ke inti iman Kristen, yaitu keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Mukjizat atau tidak, yang terpenting adalah mengikut Yesus, bukan mengejar mukjizat. Kita boleh berdoa memohon kesembuhan, tapi tetap pasrah pada rencana dan waktu Tuhan. Sebagai penutup, marilah kita rangkum poin-poin penting dalam video singkat ini. 1. Validitas mukjizat penyembuhan masih diperdebatkan hingga kini. 2. Kita perlu uji semua klaim mukjizat dengan bijaksana sebelum percaya begitu saja. 3. Namun jangan menutup hati terhadap kuasa penyembuhan ilahi jika datang dari Allah. 4. Inti iman Kristen bukanlah pengejaran mukjizat, tapi mengikut Kristus dalam segala keadaan. Demikian pembahasan singkat kita tentang kontroversi mukjizat penyembuhan di masa kini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.